Misteri Petualangan Sasha dan Reynaldi. Tumbal Pesugihan Pabrik Teh. 20–21 Agustus tahun 2015. Pada suatu tempat di daerah pedalaman, di kaki gunung, ada sebuah villa kosong yang ternyata di dalamnya ada bekas tempat pemujaan atau pesugihan yang lama ditinggalkan, dan sekarang itu villa telah banyak gangguan makhluk astral, hingga menjadi tempat yang sangat angker bagi warga setempat. Pada suatu malam, saat warga sekitar villa sedang terlelap, ada dua orang muda-mudi yang merasa terpanggil untuk memasuki villa angker tersebut. Sesaat kemudian, pintu terbuka, bunyinya membuat bulu kuduk meregang. Hawa dingin dan lembab menyergap, gelap menyelimuti seluruh ruangan villa. "Hei, Ray, kau lihat itu, lihat pintunya terbuka sendiri," ujar Sasha seraya berbisik kepada Reynaldi. "Iya benar, mari kita masuk," kata Reynaldi. Sasha berjalan berjingkat-jingkat menyusul langkah Reynaldi sambil mengambil senter di sakunya. Aroma lembab menyeruak menyesakkan. Nampak jelas villa sudah tidak terpakai selama beberapa tahun. Kursi, meja berserakan. Rumah laba-laba memenuhi seluruh dinding dan langit-langit rumah. Tiba-tiba mata Sasha tertuju pada sebuah meja kecil di ujung ruangan. Di atas meja nampak sebuah piring kecil dengan bunga mawar merah segar di atasnya. Tiba-tiba, gubrak. Seketika Sasha menoleh ke arah suara berasal. "Ray, apa itu?" Sasha bergegas ke sebuah ruangan di bagian dalam sambil mencari-cari Reynaldi. "Reynaldi, kamu di mana?" panggil Sasha. Aku di sini, di bawah sini Sasha, aku terperosok," teriak Reynaldi. "Iya sebentar." Dengan bergegas Sasha menghampiri Reynaldi dan mengulurkan tangan membantunya untuk naik. "Reynaldi, sepertinya lantai kayu ini sudah lapuk. Tunggu sebentar, seperti ada sesuatu di bawah sini," ujar Sasha. "Hati-hati, jangan sampai kamu ikut terperosok," kata Reynaldi. Tiba-tiba sesosok tubuh tua renta datang menghampiri Reynaldi dan Sasha, jalannya pelan sekali. Sasha dan Reynaldi terkejut karena sosok itu berbicara, "Kalian mah udah gede-gede main lari-larian di loteng, jatuhkan." Reynaldi segera naik kembali ke atas. Mereka kembali ke ruang depan mengikuti nenek tua renta itu. Dalam benak Reynaldi banyak pertanyaan timbul. Siapa nenek itu? Mengapa dia sendiri di sana? Lalu mereka pun berjalan di belakang si nenek. Reynaldi berbisik ke Sasha, "Siapa nenek itu? Kenapa tiba-tiba ada di loteng?" "Nenek, mawar ini cantik sekali. Ini nenek yang menanam," tanya Sasha. Reynaldi di sebelahnya bisik lagi, "Pas, kenapa tanya mawar? Tanyakan dia siapa." "Basa-basi dulu dong, Ray," kata Sasha. Tapi si nenek tetap diam seribu bahasa. Setelah berbasa-basi Sasha pun bertanya, "Maaf Nek, sebenarnya nenek ini siapa?" "Nenek tinggal di sini," tanya Reynaldi seraya pandangannya menyapu seluruh ruangan. Sambil merapikan sanggulnya si nenek mempersilahkan Reynaldi dan Sasha untuk duduk. Lalu nenek mulai bercerita siapa dia sebenarnya. "Saya biasa dipanggil Nenek Keti oleh warga sini, saya sendirian tinggal di sini," si nenek mulai bercerita. Tapi, di sini jauh dari mana-mana," ujar Sasha. "Iya nak, memang jauh dokter, rumah penduduk. Dulu pemilik villa ini sengaja membangunnya untuk peristirahatan dan jauh dari hiruk-pikuk kota," ujar Nek Suketi. "Apa selama ini Nenek Keti tinggal sendiri di sini?" tanya Reynaldi. "Tentu tidak," jawab nenek lirih. "Nenek tinggal bersama kakek. Kakek ada di atas nak," sambung Nenek Suketi. "Sejak semua anggota keluarga pemilik villa ini mati mengenaskan, saya yang dipasrahi merawatnya sendiri,"
lanjut sang nenek bercerita. Kan, nenek tadi udah jawab, nak di atas tadi nggak nyimak ya. Tukas neketi. Sasha dan Reynaldi sama-sama bingung. Sendiri, tapi ada kakek di atas. Nah lo, apa nenek Suketi setpikun atau? Mereka memilih untuk tidak meneruskan keheranan mereka dalam bentuk pertanyaan. Kalian lapar? Tanya nenek sambil pergi ke ruangan tempat Reynaldi terperosok. Di sana terletak sebuah lemari kayu reyot. Nenek Keti membuka lemari, tampak piring-piring berdebu di dalamnya. Ada satu sumbul nasi yang sudah tua sekali, dan nenek Keti menyiapkan piring sendok seadanya buat mereka berdua dengan wajah dingin. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Nenek Suketi pun beranjak ke dapur dalam diam diikuti oleh Reynaldi dan Sasha dengan wajah yang masih bingung. Sasha mengintip ke dalam lemari. Dia tak melihat ada nasi di dalam bakul nasinya. Dia tak melihat lauk pauk apapun, hanya ada sepiring bunga-bungaan yang sudah mulai layu. Dia colek Reynaldi, Ray lihat. Bisik Sasha. Kemudian Reynaldi memberanikan diri untuk mengambil bunga tersebut. Ini bunga plastik, Sasa. Ada tulisan Made in China. Reynaldi melihat ke atas lantai sudut dekat lemari dapur, banyak patung-patung unik dan setumpuk lidi, seperti kemenyan. Ya, benar kemenyan. Rupanya dari tadi bau kemenyan ini rupanya. Seketika merinding bulu kuduk Reynaldi. Isa-isa pembakaran kemenyan berserakan di pojok ruangan dapur, asap pun mulai menipis. Tak berapa lama, sayup-sayup mereka mendengar suara nenek Keti berbicara di lantai atas. Sejenak mereka berdua menajamkan pendengaran. Nenek Keti seakan-akan berbicara pada seorang di atas. Mungkinkah dia berbicara dengan kakek? Tanya mereka dalam hati. Lalu mereka pun menguping. Lamat-lamat terdengar Nek Keti sedang berbincang dengan seseorang. Seseorang dengan suara agak berat. Dari suaranya terlihat sebagai sosok yang tinggi besar. Namun mereka ternyata tak paham apa yang sedang dibicarakan Nenek Keti bersama seseorang yang misterius itu. Sasha pun mulai dihinggapi rasa takut. Sasha memegang tangan Reynaldi sambil menatap penuh tanya. Reynaldi mencoba memberanikan diri untuk melihat dengan siapa Nek Keti itu berbicara. Reynaldi terkejut dengan apa yang dilihatnya sembari dia menunjuk. Dia hanya mampu berkata, Itu. Sasha melongo dan menatap nanar, agak jauh di sana membelakangi mereka. Seseorang, tepatnya sesosok tinggi besar sekitar 2 meter lebih, berbulu lebat. Apa tuh? Tanya Sasha ke Reynaldi. Reynaldi, mungkin itu yang dipanggil kakek. Reynaldi yang masih mematung seakan tidak sanggup beranjak dari tempat dia berdiri. Cepat Ray, ayo kita pergi, ujar Sasha sambil menarik tangan Reynaldi. Reynaldi tetap mematung diam, tak sepatah kata yang keluar dari bibirnya. Matanya terbelalak dan paras mukanya pucat pasi. Dengan susah payah Sasha menarik Reynaldi, tapi tetap saja dia tidak beranjak, seakan-akan dia telah dipaku di sana. Tiba-tiba sosok tubuh tinggi besar itu berbalik, kaki Sasha dan Reynaldi seperti terpaku di atas lantai, hanya bisa diam. Tubuh mereka kaku tidak bisa digerakkan, sosok besar itu semakin dekat. Tak usah takut nak, kami sedang persiapkan upacara, kata nenek tiba-tiba. Nenek turun dan menuju dipan besar di ruang depan. Pandangan Sasha mengikuti nenek Sukerti terus. Di sana memang sudah tersedia beberapa macam bunga, ya lagi-lagi bunga, pikir Sasha. Bunga yang hampir kering, namun bukan bunga plastik buatan China. Ini bunga betul. Di sebelahnya banyak botol-botol berisi air.
Lalu di depan itu juga tampak seperti, apa itu tulang-tulang kecil-kecil, lalu, ada, rambut. Seikat rambut, dan ada pula sebuah cawan besar, berisi, beberapa gigi, iya benar gigi. Kau lihat itu semua Reynaldi? Tanya Sasha KPD Reynaldi. Braak, terdengar suara pintu terbuka. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tahu tempat ini sudah lama kosong, kayu-kayunya sudah banyak yang lapuk, terlalu berbahaya kalian berada di sini. Seorang kakek seperti penjaga memasuki ruangan tempat Sasha dan Reynaldi berdiri. Sambil terbata-bata Sasha berusaha berkata, "Itu Pak, itu." Sasha menunjuk ke dalam kamar. "Itu apa?" tanya kakek itu. "Tidak ada apa-apa di sana," kakek itu berkata lagi. Lalu Sasha pun menoleh ke belakang. Ternyata memang tidak terlihat apa-apa di sana. "Tapi, tadi ada nenek-nenek di sana," kata Sasha. "Sudah, kalian harus keluar sekarang juga," kakek itu membentak. Mungkin itu kakek yang kesasar, karena sudah tua banget jadi pikun. Degen tergesa-gesa mereka berlari mengikuti kakek penjaga keluar dari rumah besar itu, sampai mereka tiba di sebuah rumah kecil yang letaknya tidak jauh dokter rumah besar tersebut. "Duduklah kalian di sini, biar aku ambilkan minum untuk kalian," kata si kakek sambil masuk ke dalam rumah. Dalam diam Sasha dan Reynaldi hanya bisa saling pandang tanpa berkata. Mereka tahu bahwa mereka baru saja lolos dari kejadian yang sangat menyeramkan dan di luar akal logika mereka. "Untung saya segera datang, Nak. Kalau besok pagi saya ke sana, bisa-bisa kalian sudah tak diketemukan lagi," kata kakek itu. "Apa maksud kakek?" tanya Reynaldi pucat. "Memangnya suka ada yang hilang di sana?" tanya Sasha. Sambil menyodorkan teh hangat ke Reynaldi dan Sasha, sang kakek meneruskan. "Iya, saya memang setiap malam memeriksa villa itu, untuk mengawasi aktivitasnya." Sejenak kakek itu terdiam. "Maksud kakek, rumah itu beraktivitas?" tanya Sasha sambil membelalakkan matanya. "Iya," jawab kakek itu singkat. "Ceritakan pada kami Kek, apa maksud aktivitas rumah itu?" Kembali Ray bertanya. "Rumah itu dulu sekedar memeriksa, takut ada yang tersasar tidak tahu jalan pulang lalu bermalam di sana," jawab si kakek dengan mata menerawang. "Memang itu rumah siapa Kek?" tanya Sasha. "Kenapa tadi kami di dalam sana bertemu Degen Hi nenek tua renta dan sosok besar berbulu," Reynaldi menimpali. Tapi kakek itu tidak melanjutkan kalimatnya. "Untuk apa, Kek?" tanya keduanya berbarengan. "Untuk berjaga-jaga, Nak," kata kakek itu lagi. "Berjaga-jaga dari apa?" tanya Sasha penasaran. Setelah tercenung cukup lama, kakek itu memulai ceritanya. "Dahulu kala, Nyi Gelis, biasa warga sini menyebutnya," lanjut si kakek. "Nyi Gelis, Kek?" tanya Ray. "Siapa dia?" ganti Sasha yang bertanya. Sambil menghela nafas, kakek pun melanjutkan ceritanya. "Nyi Gelis dulu sebenarnya warga kampung sini juga Nak. Dia menganut sebuah ilmu," lanjut kakek. "Dulu dia dan keluarganya memiliki pabrik pengolahan teh yang sangat besar. Pabrik itu berada di ujung jalan ini," kata si kakek. "Di balik kesuksesan bisnis pengolahan teh, ternyata Nek Keti atau Nyi Gelis juga mendapat bantuan dari alam lain, melalui ilmu yang dimilikinya," ujar kakek. "Oh ya," kata Reynaldi. "Dulu, saat pabrik itu masih beroperasi, cukup banyak warga kampung yang tiba-tiba hilang, lenyap bak ditelan bumi, terutama anak-anak kecil." Si kakek menghentikan ceritanya sejenak untuk menghisap rokok klobotnya. "Hingga pada suatu saat, dulu kakek pegawai yang bekerja di sana sebagai keamanan pabrik, manakala suasana pabrik sudah mulai sepi,
selalu terdengar suara orang berbisik, seiring keanehan yang kakek alami. Kakek juga menangkap sesuatu yang tidak beres di lingkungan pabrik. Hampir setiap minggu pasti ada keluarga salah seorang karyawan yang meninggal, nanar si kakek bercerita. Maksud kakek, keluarga mereka menjadikan keluarga karyawan pabrik teh tersebut sebagai tumbal. Tanya Sasha. Betul nak, jawab si kakek. Awalnya masyarakat sini tidak sadar akan kematian mereka. Mereka mengira hanya kebetulan saja juk memang sudah takdir mereka, jawab si kakek lagi. Tapi lama-kelamaan penduduk sini mulai curiga, lanjut si kakek. Lalu kek, tanya Reynaldi, cara mati mereka selalu sama, yakni diawali sesak nafas lalu sakit jantung dan lupa ingatan. Jadi wajar pabrik selalu membuka lowongan setiap 1 bulan sekali, terang si kakek. Biasanya korban yang akan ditumbalkan sudah diberikan tanda-tanda. Lanjut si kakek. Kakek pun hampir menjadi korbannya. Suatu malam entah mengapa dan dengan alasan apa kakek disuruh lembur oleh pemilik pabrik. Lupa ingatan, kek, tanya mereka bersamaan. Maksud kakek bagaimana? Tanya Sasha. Yah, mereka tiba-tiba tidak ingat siapa mereka, keluarga mereka. Seolah-olah mereka baru memasuki alam yang berbeda dengan alam kita, nak, jawab si kakek lagi. Mereka memasuki dimensi gaib alam lain, jawab si kakek. Maksud kakek apa? Bagaimana? Tanya Sasha. Ah sudahlah, ayo kalian tidur, sudah malam, istirahat biar besok pagi kakek antar kalian pulang. Tapi kek, potong Sasha. Sudah ayo tidur, lihat temenmu itu sudah kecapean dia, sahut si kakek sambil menunjuk Reynaldi yang sudah ambil posisi untuk tidur. Terlelap dalam tidur tiba-tiba Sasha terbangun, tapi sungguh aneh dia berada di tepi jalan seberang pabrik suasana tahun 60-an. Hal itu nampak jelas dokter sebuah papan nama di pagar pabrik. Dengan langkah ragu Sasha berjalan memasuki gerbang pabrik, tak nampak seorang pun di sana, namun di kejauhan nampak sesosok tubuh berjalan mendekat. Sasha melambatkan langkahnya. Siapakah sosok itu? Kabut tipis menghalangi penglihatan Sasha. Reynaldi yang sedari tadi mengikuti Sasha, merasa heran melihat Sasha yang ragu untuk melangkah. Reynaldi memanggilnya, Sasha, Sasha, Sasha. Tapi tampaknya Sasha tidak mendengar panggilan Rey. Dia tetap berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju ke pabrik. Sementara itu di kegelapan malam, di sudut mata Rey, dia merasa ada sesuatu sedang yang memperhatikan mereka. Semakin dekat sosok tersebut bau anyir tercium makin pekat. Teriakan-teriakan lirih memilukan terdengar sayup-sayup dari dalam pabrik. Dalam diam dan gemetar Sasha terus melangkah setapak demi setapak. Kakinya terasa berat seakan menyeret benda puluhan kilo. Badannya gemetar menahan takut yang teramat sangat. Teriakan Reynaldi memanggil namanya sudah tak dihiraukan lagi. Pikirannya hanya tertuju pada sosok di hadapannya yang memanggul karung besar. Langkah Sasha terhenti di depan bangunan kecil di samping bangunan utama. Nampak dalam suasana gelap dan rimbunnya pepohonan di samping gedung utama, bangunan kecil itu dengan lampu temaram tampak sangat kontras. Pintu depan tampak digembok, namun Sasha melihat ada pendaran cahaya lembut dari dalam bangunan itu. Sasha mendekat, dan membaca tulisan di bangunan itu. Gudang arsip. Sasha pun mendekat lagi ke pintu dan, tidak terkunci gemboknya. Dia yakin sosok besar tadi masuk ke dalam bangunan arsip ini. Dalam rasa takut yang teramat sangat Sasha mencoba memanggil Reynaldi. Rey, bisiknya lirih namun tak ada jawaban. Di mana ini? Tanya Sasha sambil melihat sekeliling. Tak ada seorang pun di sana. Perlahan Sasha memasuki rumah kecil tersebut.
berharap ada seseorang yang dapat ditemuinya. Tiba-tiba dari arah belakang, ada yang menyentuh pundak Sasha. Dengan langkah perlahan, Sasha memasuki rumah kecil itu. Debu tebal di setiap meja dan kursi, sarang laba-laba di setiap sudut ruang. Satu persatu Sasha memasuki setiap ruang yang ada. Dia tidak peduli dengan debu dan sarang laba-laba. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Sementara di tempat lain kakek dan Reynaldi berusaha membangunkan Sasha. "Sasa sadar Sa," teriak Reynaldi sambil mengguncang tubuh Sasha. Tak ada reaksi. Sasha hanya diam tak bergerak, hanya terlihat raut wajahnya seperti orang ketakutan. "Dia tidak di sini," lirih si kakek berkata. "Temanmu memasuki dimensi gaib," lanjut si kakek. "Dimensi gaib? Maksud kakek Sasha tidak ada di sini?" tanya Reynaldi. "Betul nak, rupanya nenek Sukesti sudah mengincar Sasa," jawab si kakek. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Kek?" "Saya bertanggung jawab PD keselamatan Sasha, orang tuanya telah menitipkannya pada saya," kata Rey. Sambil menghela nafas, si kakek berujar, "Ada satu cara." "Apa itu Kek?" tanya Rey. "Begini nak, Ibu Suketi itu penganut ilmu hitam. Dia memiliki perjanjian dengan makhluk alam gaib yang membantunya mensukseskan usahanya. Namun sebagai gantinya, Ibu Suketi harus memberi tumbal. Sayangnya, hingga berpuluh tahun kemudian, makhluk gaib tersebut masih sering meminta korban. Meskipun kini Ibu Suketi sudah meninggal, namun rohnya sering muncul di villa itu dan melakukan ritual-ritual untuk pemujaan," cerita kakek. Lalu Kek, apa itu tadi satu cara yang bisa membangunkan Sasha? Bagaimana menarik Sasha kembali dari dimensi gaib kemari?" tanya Reynaldi tak sabar. "Apa Kek cara untuk membawa Sasha kembali?" "Tolong Kek, tolong," Reynaldi berkata setengah memaksa kepada si kakek. Sambil menghela nafas panjang si kakek berkata, "Harus ada yang dikorbankan." "Maksud kakek apa?" "Sasha harus mati. Harus jadi tumbal." "Apa salah Sasha Kek?" "Apa?" jawab Kek. Histeris Reynaldi bertanya pada si kakek. "Begini nak, kamu harus kembali ke dalam villa di dalam hutan tadi, dan..." "Apa, Kek? Saya harus masuk ke sana lagi?" tanya Rey. "Apa tidak ada cara lain, Kek?" tanya Rey lagi. "Tidak ada cara lain selain kamu harus masuk ke sana," jawab si kakek. "Lalu apa yang harus saya lakukan di sana, Kek?" tanya Rey. Si kakek termenung, pandangnya kosong jauh ke depan. 1000 kekuatan pun tak mampu menggerakkan lidahnya untuk mengatakan kalimat pendek yang penting itu kepada Reynaldi. Namun semua itu harus dilakukannya. Seberat apapun itu. "Baiklah, ini yang harus kamu lakukan." Hening sejenak. "Kita pergi kembali ke rumah itu. Saya antar kamu. Namun kamu harus masuk sendiri nak. Kamu harus mengadakan upacara ritual agar kamu dapat melewati gerbang dimensi gaib itu. Lakukan langkah-langkah ini. Setelah masuk, pergi menuju dipan pemujaan. Buatlah sebuah lingkaran dengan menggunakan gigi-gigi di atas cawan itu sebagai lingkaran kecil. Lalu buat lingkaran lebih besar dengan tulang-tulang yang ada di sana. Lalu lingkaran lebih besar lagi adalah bunga-bungaan di sekelilingnya. Letakkan ikatan rambut di bagian tengah lingkaran." Lalu, kakek tersengal-sengal berbicara. "Lalu apa Kek?" "Lekas katakan, karena kita berpacu dengan waktu," ujar Reynaldi. "Kamu benar nak, jangan sampai matahari terbit duluan," ujar kakek. "Ya, lalu, apa Kek?" tanya Reynaldi lagi. "Kamu teteskan sedikit darah dari pergelangan tanganmu ke atas ikatan rambut yang sudah kamu persiapkan di tengah lingkaran tadi nak. Jangan lupa, sebelum langkah itu kamu kerjakan,
kamu harus menyalakan dulu dupa dan kemenyannya, baru kamu siapkan lingkaran ritualnya, ujar kakek. Reynaldi terperanjat. Dia resah. Serba salah. Tak melakukan apa yang disuruh kakek, nanti Sasha gimana? Tapi kalau dilakukan perintah kakek, Reynaldi merasa. Kakek tersengal-sengal berbicaranya dengan perlahan. Kakek mengatur nafasnya kembali dan melanjutkan bicara, setelah kamu meletakkan ikatan rambut itu, mundurlah tapi jangan sampai keluar lingkaran. Ingat, apapun yang terjadi jangan sampai keluar lingkaran. Reynaldi merasa tidak yakin apakah dia berani untuk memasuki rumah itu kembali setelah apa yang dia lihat kemarin. Ada yang terlupa nak, ujar kakek memecah keresahan Reynaldi yang berkecamuk di kepalanya. Apa kek? Tanya Reynaldi. Kamu juga harus menuangkan air puja dari dalam botol di depan itu, dan bukan saja air, tapi di botol lainnya kamu harus tuangkan ramuan puluhan tahun buatan Nenek Keti, yaitu campuran darah berbagai hewan dan darah manusia. Reynaldi pucat, dan dia merasa tidak sanggup menjalaninya. Tapi dia pun tidak ingin kehilangan Sasha. Harus sanggup, harus berani. Dalam hati Reynaldi menguatkan dirinya demi seseorang yang dikasihinya. Baiklah Cap, kita mulai, ujar Reynaldi. Pergilah kau sekarang, aku akan di sini menunggu temanmu kembali. Nak ingat pasrahkan semua pada yang kuasa karena hanya dia yang bisa menolongmu, kata si kakek sembari menepuk pundak. Reynaldi, jangan takut, kakek akan ada bersama kamu, nah pergilah. Entah mengapa nyali Reynaldi yang sebelumnya ciut, kembali menyala teringat janji pada orang tua Sasha. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa membawa Sasha kembali. Dan kami berdua baik-baik saja, batin Reynaldi. Perjalanan aneh pun dimulai. Jalan yang Reynaldi lalui hanya diterangi sinar bulan yang redup, tidak ada lampu listrik penerangan jalan, yang ada hanya sinar bulan. Sayup-sayup terdengar suara orang tertawa, rumah besar itu seakan terasa jauh berkilo-kilometer. Ya Tuhan, sepertinya villa itu dekat saja, kenapa tak sampai-sampai, pikir Reynaldi semakin mempercepat langkahnya. Kalau bukan karena Sasha, Reynaldi tak sudi kembali ke villa angker tersebut. Dari kejauhan tampak kembali villanya, masih dengan suasana hening, gelap mencekam, sinar bulan hanya sedikit saja tampak, tertutup rimbunan pepohonan. Semakin dekat ke villa semakin tercium aroma tak sedap, ingatannya kembali ke beberapa jam yang lalu ketika ke villa itu bersama Sasha. Jantung Reynaldi berdegup kencang sekali. Semakin Reynaldi melangkah, entah kenapa langkahnya semakin berat. Bayangan Sasha menari-nari di kepala. Semoga aku tidak terlambat menolong Sasha, batin Reynaldi. Dan kini tibalah Reynaldi di pintu villa. Tadi suasana mencekam semakin menyelimuti. Mendekati pintu masuk villa, Reynaldi berhenti dan jantungnya serasa copot. Sosok besar gelap itu di depan pintu. Aku harus berani. Aku harus berani. Aku harus berani. Tapi bagaimana aku mau masuk ke sana dan menyelamatkan Sasha kalau sosok itu di sana? Sesampainya di depan rumah itu Reynaldi berjalan sampai ke pintu masuk, tidak ada seorang pun yang tampak. Rumah itu berdinding putih pekat, tiba-tiba semilir angin membawa bau anyir darah. Samar-samar dari balik pintu terdengar seperti suara tangan besar sedang menyiksa seseorang. Terdengar juga suara perempuan menangis kesakitan. Sementara di kejauhan terdengar pula suara jeritan minta tolong sangat menyayat hati, membuat jantung Reynaldi berdebar kencang. Semua itu ilusi. Semua itu ilusi. Semua itu ilusi, pikir Reynaldi memberani-beranikan dirinya melawan ketakutannya.
Dengan bertanya dalam hati, Sasha mengikuti kemana gembolan itu akan dibawa dan apakah isinya. Apakah daun teh? Di lain tempat, lain waktu, lain dunia, Sasha masih bergulat dengan kebingungan di mana dia berada sekarang. Krek. Suara pintu di depannya terbuka lebar. Di dalam ruangan ada ranjang besi yang sudah tua berselimut kain merah darah. Kelambu putih dihiasi roncai kembang sedap malam dan mawar merah. Sasha terpaku dibuatnya dalam hati. Dia berkata, bukankah ini gudang arsip, tapi di mana arsipnya? Tiba-tiba terdengar suara parau mengagetkan, masuk. Itu tempatmu. Sasha terperanjat dan kaget setengah mati. Apa tempatku? Tanya Sasha dalam hati. Iya, seperti yang lain. Kamu juga akan terpenjara di sini, abadi, selamanya karena tuanku menginginkanmu. Kata suara parau dan berat tanpa wujud itu. Sasha mencoba lari keluar villa tapi seakan kakinya tidak mau diajak kompromi. Dia hanya dapat menatap nanar ke arah Nenek Suketi. Dengan muka pucat, Sasha terus mencoba mengangkat kakinya, hingga akhirnya dia dapat beranjak. Aku tak mau disiksa di sini, teriak Sasha dalam hati. Tapi walaupun dapat mengangkat kakinya dan berlari, seakan-akan dia hanya berputar-putar di rem itu. Dengan sisa-sisa tenaga Sasha berteriak, "Hei, siapa tuanmu? Apa salahku?" Tak ada jawaban, yang ada hanya sepi yang begitu menyeramkan. Ya Allah, tolong saya takut, subhanallah, ya Allah, di mana ini? Rintih Sasha degen air mata bercucuran. Keanehan terjadi setelah Sasha berdoa, tiba-tiba ada kekuatan besar mendorongnya untuk berlari meninggalkan tempat itu. Sekalipun tanah seperti mencengkram kakinya, Sasha berlari sekuat tenaga menghambur ke halaman yang luas, berlari dan terus berlari. Di lain tempat, Reynaldi mulai memasuki kamar di mana dia dan Sasha sebelumnya melihat Nek Suketi dan sosok hitam. Dia mengumpulkan keberanian, mulai menyusun gigi-gigi di dalam baskom menjadi lingkaran, lalu tulang, bunga dan ikatan rambut di tengah lingkaran. Rey sempat melirik pergelangan tangannya. Ya Tuhan, sudah hampir subuh, aku harus cepat, kasihan Sasha. Lalu Rey menyayat pergelangan tangannya dan mengucurlah darah segar dari tubuh Rey. Kemudian dia teteskan darah segar ke atas segenggam rambut dan tak lupa dia meneteskan air puja di atasnya serta menuangkan isi botol yang berisi campuran darah hewan dan manusia. Lalu Rey ingat kalau dia harus menjauh tapi tidak boleh keluar dari lingkaran. Lalu, lingkaran itu tiba-tiba membara. Rey semakin bingung. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan dalam lingkaran ini. Aku tidak boleh pergi, kuatkan aku Tuhan, dalam hati Reynaldi berkata. Blaar, terdengar suara ledakan keras. Reynaldi tiba-tiba berada di dalam lokasi pabrik teh. Pandangannya menyapu ke seluruh area di sekitarnya. Ya ampun, inikah dimensi gaib itu? Di mana aku? Tahun berapa ini? Hembusan angin cukup kencang menyelimuti Reynaldi. Oh ya ampun, aku harus bergerak cepat. Aku harus menemukan Sasha. Sasha, di mana kau? Reynaldi berputar melihat sekelilingnya. Di sebelah pabrik ada lapangan. Di sebelah kanan ada gudang arsip. Masih degen kebingungan, Reynaldi melihat ke sekeliling dirinya. Dengan terburu-buru Rey memulai mencari keberadaan Sasha. Sasha yang sedang berlari menjauh dari gedung arsip malah menjauh menuju tengah lapangan. Dia berlari terus berlari. Oh, tidak. Tiba-tiba di depannya persis Nenek Suketi berdiri dengan wajah menyeringai. Tolong, jangan ganggu, jerit Sasha ketakutan. Reynaldi berlari menuju gudang arsip, dan langsung masuk. Sasha, brak, krek,
Reynaldi menoleh ke belakang melihat pintu gedung arsip itu. Pintu terkunci sendiri. Ya ampun, apalagi ini? Aku harus cepat mencari Sasha. Sasha, kamu di mana? Hahaha. Terdengar suara tawa gegap gempita. Reynaldi kaget sekali dan mundur beberapa langkah. Kau sudah tak bisa kemana-mana, Reynaldi. Seru suara yang tak asing di telinga Reynaldi. Dia mencari-cari sumber suara. Kamu terperangkap. Suara yang sangat dikenalnya namun dengan intonasi menyeramkan. Dalam waktu bersamaan gerendel pintu gudang arsip terbuka. Menyeruak masuk Sasha dalam keadaan terikat. "Rey, tolong aku!" teriak Sasha lemah. Reynaldi segera berlari mendekat ke arah Sasha. Ketika Reynaldi sudah mendekati Sasha, tiba-tiba di sekeliling mereka menyala pagar api, setinggi 2 meter. "Oh!" teriak Sasha. "Ya ampun!" teriak Reynaldi. Reynaldi dan Sasha sama-sama terperanjat. Reynaldi pun sambil melepaskan ikatan tali di tubuh Sasha melihat ke arah pintu, terdengar tawa menggelegar lagi. Hahaha. Reynaldi melihat ke pintu. Muncul Nenek Suketi menjelma menjadi ular berbadan manusia. Tidak, teriak Rey. Nenek Suketi menjelma menjadi ular jadi-jadian, tubuhnya separuh ular raksasa dan separuh badannya masih tubuh Nenek Suketi tinggi menjulang hingga hampir ke atap. Dia membawa pecutan dari api. Cetar, Nek Kerti menyabetkan pecut apinya. "Sudah, kalian jangan coba-coba lepaskan diri. Kalian akan kami jadikan tumbal." "Apa? Tumbal?" teriak Rey lagi. "Aduh, susah sekali membuka ikatan ini." Kata Rey sambil terus berusaha membuka ikatan yang mengikat Sasha. Akhirnya ikatan itu pun terbuka. Tapi dengan api yang mengelilingi mereka hanya dapat menghindari sabetan pecut Nenek Suketi. Bunyi pecut Nenek Suketi memekakan telinga dan ada kalanya sabetan pecut itu mengenai mereka. Hingga pada satu kesempatan, mereka melihat ada satu peluang kecil untuk lolos dari lingkaran api. Cetar. Reynaldi dan Sasha berpegangan tangan erat. Mereka sangat ketakutan. "Aoh, Rey, bagaimana ini? Kita coba lompat di antara jeruji api itu ya, Sa?" "Aku takut, Rey. Tapi kita harus melakukannya." Baiklah. Mari. 1, 2. Petik 2. Ketika akan melompat di sela-sela pagar api tersebut. "Stop, Cetar." Berhenti. Hahaha. Reynaldi dan Sasha kaget dan mengurungkan niatnya. Reynaldi mencari sumber suara tawa itu. "Tawa itu lagi," ujar Rey. Dari arah ruangan dalam gudang arsip itu, terdengar desisan dan bayangan hitam seperti ular juga, keluar perlahan. Hahaha. Ahahlaoha, mampus kalian. Kalian sudah terperangkap. "Rey, aku takut," teriak Sasha. Itu kan wajah kakek. Kakek yang menolong kami, tapi kenapa? Tanya Reynaldi dalam kebingungan. "Ya benar, Rey, wajah kakek sangat seram, dengan tinggi hampir mencapai langit-langit, separuh badannya ular yang lebih besar dari Nenek Kerti." "Rey, kamu tidak sadar kah? Kau sudah mengikuti arahanku untuk memuja setan. Kau sudah terperangkap oleh jebakanku. Engkau sudah tertipu, Rey." Hahaha. Ruangan penuh tawa kedua ular itu. Reynaldi dan Sasha panik. Tolong. Sasha dan Reynaldi berdua mondar-mandir berteriak minta tolong sekuat tenaga. Tolong. Kalian akan kukorbankan untuk tuan kami. Siap-siap mati kalian."
Matiii. Tiba-tiba lingkaran pagar api yang mengurung mereka menyempit dan menyempit. Kulit mereka terasa panas, panas sekali. Tenggorokan terasa terbakar. Suara mereka seperti sia-sia. Tolong, tolong. Sasha. Sayup-sayup terdengar suara orang menyebut namanya. Sasha melihat ke atas, langit-langit. Sasha tersentak dan segera bangun dari tidur. Kaget di sekelilingnya banyak sekali orang. Dilihat ada seorang bapak-bapak mengenakan kopiah, berbaju batik dan dia yang memanggil-manggil namanya. Lalu di sebelahnya ada beberapa orang berseragam, dan Sasha melirik badge di baju salah satu dari mereka. "Oh, petugas PPH," kata Sasha dalam hati. Lalu ia melihat ke sekeliling ruangan. Sontak ia berdiri. Api, mana tadi api? Dia tengok kiri kanan. Reynaldi, mana Reynaldi? Tanya Sasha panik. Di mana aku? Sasha nyerocos. Tenang nak, ini kamu di gubuk kakek, kamu tadi tertidur di sini, ujar bapak berpeci tadi. Oh, kakek, tidak, tolong. Sasha bingung toleh kiri kanan ketakutan. Tenang, kamu aman di sini nak, kata bapak itu lagi. Lalu, Reynaldi, mana Reynaldi? Tanya Sasha. Dia sedang dijemput dari villa tua yang di dalam hutan. Sebentar lagi datang, ujar bapak itu lagi. Banyak orang mondar-mandir di rumah kakek. Sasha masih mengumpulkan kesadarannya. Dia duduk lagi di depan tempat dia tertidur lama. Masih memikirkan apa yang baru dialami. Dia menoleh kiri kanan, terlihat kesibukan petugas PPH berkemas-kemas mengangkut barang-barang kakek. Ada senapan, alat-alat navigasi, senter, okumen-del. Sementara matahari pagi sudah terbit. Sasha, tiba-tiba Reynaldi masuk. Reynaldi, Sasha langsung memeluk Reynaldi. Kamu tak apa-apa Sa? Tanya Reynaldi. Aku sehat saja tapi bingung sekali. Apa yang terjadi? Tanya Sasha dengan wajah penuh tanya. Sama, saya pun bingung Sa, ujar Reynaldi. Mari kita tanya mereka, sambung Reynaldi. Begini adik-adik, saya Pak Markam, ketua PPH wilayah hutan ini. Selama ini kami memang memantau aktivitas kakek Barja di hutan ini. Jadi kakek Barja adalah pemilik pabrik pengolahan teh di bawah sana. Dia bersama istrinya puluhan tahun menganut ilmu hitam. Mereka mengadakan perjanjian dengan iblis untuk memajukan usahanya. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu agar makhluk yang bekerja sama dengannya mengabulkan permohonannya. Sebagai gantinya mereka setiap 1 minggu sekali harus menyiapkan 1 korban untuk jadi tumbal. Jadi nenek keti itu siapa? Tanya Reynaldi heran. Itu adalah mendiang istri kakek Barja yang meninggal 12 tahun yang lalu. Jawab Pak Markam. Apa? Berbarengan Reynaldi dan Sasha bertanya. Sasha dan Reynaldi terperanjat. Sasha tanya terus. Kakek Barja itu manusia atau? Lalu, kakek Barja manusia nak, ujar bapak berpeci hitam segera menjawab Sasha. Kakek Barja manusia biasa, namun karena dia sudah terlanjur mengadakan perjanjian dengan iblis maka dia terus-menerus mencari korban. Modusnya persis yang kalian alami. Berpura-pura menolong orang yang tersesat di villa yang di hutan itu. Beruntung kami masih sempat menolong kalian. Kami tangkap kakek Barja dan kami minta untuk segera menetralisir Reynaldi yang sedang kerasukan berada dalam dimensi gaib di villa itu. Petik 2. Pak Markam menyambung, kami bertindak karena mendapat laporan bahwa ada orang tua yang menanyakan keberadaan kalian berdua.
Kemudian mereka menyusul dan sekarang ada di kantor PPH. Alhamdulillah kita selamat Ray. Mari kita pulang, ujar Sasha. Alhamdulillah ya Sa, yuk kita turun segera. Sasha berpegangan tangan dengan Reynaldi menuju PPH. Lalu, dari kejauhan siluman nenek Keti masih berkeliaran. Karena selama pabrik teh tersebut masih ada, maka dia akan selalu mencari mangsa. Sekian, terima kasih.